kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejayaan tidak ada hubungannya dengan benda-benda. Kejayaan tidak ada hubungannya dengan harta. Kejayaan tidak ada hubungannya dengan rumah yang bagus. Kejayaan tidak ada hubungan dengan uang yang banyak. Kejayaan tidak ada hubungan dengan tua atau muda. Tetapi kejayaan datang apabila wujud sempurna iman, sempurna amal. Bagaimana supaya kita datangkan iman yang sempurna, amal yang sempurna, yaitu kita mengikuti cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita buat usaha setiap gerak hidup kita mengikuti cara-cara sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan tidur, maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan makan, maka kita lihat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pergi keluar dari rumah, kita ikut cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun akan masuk ke dalam rumah, maka kita ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, minum, tidur, kemudian masuk WC, keluar WC, semua ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kehidupan kita dalam ibadah kita mengikuti cara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita beribadah tidak mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga muasyarat kita, hubungan baik kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, adik dan kakak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga dan tamu kita, demikian juga masyarakat kita. Maka kita mengikuti cara sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sikap-sikap, sifat-sifat hati kita. Maka kita mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti tawakalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti juga sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mengikuti tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendatangkan kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka kita harus senantiasa usaha untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Sesungguhnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam seluruh daripada makhluk, binatang-binatang, tumbuhan, daratan, lautan, langit dan bumi, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang besar, sampai kepada semut yang kecil, sampai kepada serangga-serangga ataupun binatang-binatang yang ada di hutan, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka mata kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup daripada mata kita. Ditidurkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyang pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa harus tawajuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab panas, dingin, sehat, sakit, mulia dan hina hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa tawajuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Maka kita harus yakin dengan sholat. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau ada masalah, mereka segera melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita ini akan terang benderang,
kehidupan kita akan cerah, kehidupan kita akan dipandu, kehidupan kita tidak akan sesat apabila kita belajar. Oleh karena itu, belajar ini adalah penting. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau pagi-pagi kita belajar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang menjumpai para alim ulama, kita datang untuk berhajat atas usaha dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita pahala yang demikian besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita keutamaan yang besar, karena kita duduk senantiasa dalam majelis ilmu. Dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lenyapkan kegundahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan penderitaan, kesusahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita sebanyak senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap suasana dan keadaan. Dengan ilmu ini maka kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan. Karena itu senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikatnya orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka itu adalah orang-orang yang hakikatnya adalah mati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mati. Maka kita hidupkan hati kita, hidupkan juga gerak dan langkah kaki kita, tangan kita sampai kepada mata kita. Kemudian lisan kita juga, bagaimana caranya gunakan lisan kita berbuat baik kepada tetangga kita, kepada tamu kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Maka kita perbaiki muasyarah kita. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka timbangan yang besar juga akan dialami, akan diterima timbangan yang besar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlak yang mulia. Oleh karena itu maka kita penting memperbaiki daripada akhlak kita, dan jangan sampai lupa kita harus ikhlas dalam setiap amal. Sebab amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, bagaimana kita setiap hari usaha, bagaimana memperbaiki iman amal kita, memperbaiki sholat kita, ilmu kita, zikir kita, akhlak kita, ikhlas kita. Maka kita pun harus belajar berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala antarkan kita ke dunia ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai apa? Sebagai umat Nabi. Umat Nabi ini memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu menyampaikan agama ke seluruh alam. Maka kita memikirkan agama wujud dalam keluarga, kita wujudkan agama dalam tetangga kita, masyarakat kita juga, kemudian negara kita juga, kemudian di seluruh dunia, negeri-negeri yang jauh, masyarakat, tetangga kita, kemudian kita juga berjalan, fasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Lihat bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudara muslim kita di negara yang lain, di provinsi yang lain, di daerah yang lain, di pulau-pulau terpencil. Maka kita berjalan untuk menyampaikan agama, untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insyaallah bersedia ya.